Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan abang kita dari channel Laskar Kristus TV Laskar Kristus, Bang Arif Gule. Nah, saat ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pemukulan Bang Adi Armando. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah ini adalah bulan Ramadan? Bulan yang penuh hikmah. Bulan yang penuh barakah. Bulan yang penuh pengampunan. Tetapi bisa terjadi pemukulan, bisa terjadi penganiayaan. Bahkan sampai Bang Adi Armando yang tidak berdaya diberlakukan sedemikian rupa. Celananya disorotin Bapak Ibu. Celana Bang Adi Armando diporotin. Ya. Ya Bang ya. Sampai Bang Adi Armando tinggal kolor. Ini sangat tidak manusiawi. Nah, Bang Adi Armando Islam. Bukan orang di luar Islam. Ya. Dan beliau bukan musuh Islam. Murni beliau Islam. Tetapi bisa terjadi hal ini di bulan suci Ramadan. Bukankah bulan suci Ramadan itu identik dengan bulan yang penuh pengampunan? Tetapi justru kita melihat bagaimana kejadian kemarin tidak ada pengampunan di situ. Ya. Nah, ini bisa jadi bumerang bagi Bang Adi Armando sendiri. Karena Betul. Bang Adi Armando sendiri Bang pernah mengeluarkan statement bahwa sebenarnya di semua kitab suci baik Al-Quran, baik kitab sucinya umat Islam maupun Kristen itu ada ayat radikal. Iya, ayat perang katanya dia. Ayat perang, ayat katanya. perang, betul. Nah, ketika Bang Arif melihat hal ini, pemukulan, penganiayaan sampai celananya diporotin oleh orang yang demo kemarin. Iya. Bagaimana tanggapan Bang Arif akan hal tersebut? Iya, baik. Teman-teman sekalian, kalau saya melihat kejadian kemarin ya, tentang demo yang dilaksanakan di depan DPR RI ya. Dan di sana sebenarnya kalau kita lihat beritanya itu salah paham sebenarnya ya. Iya. Salah paham. Jadi sebenarnya Bang Adi Armando itu mendukung aksi demo mahasiswa. Bang Adi Armando itu setuju ya kalau seandainya mereka demo untuk berorasi bahwa mereka tidak setuju jika Presiden Jokowi itu berikan 3 periode gitu ya, karena itu tentunya sudah melanggar undang-undang ya, karena tidak pernah dibicarakan semacam itu, jadi hanya cukup 2 periode. Nah, akan kita dengar isu-isu berita bahwasanya Pak Presiden Jokowi itu akan perpanjang ya masa jabatan gitu, bisa jadi 3 periode ataupun masa kinerjanya menjadi sampai di 2027 ya, tentang isu-isu itu. Nah, entah bagaimana ya akhirnya bisa terjadi yang namanya perkelahian di situ ya. Dan kita lihat di berita bahwa sebelum terjadi pengeroyokan itu ada orang-orang tertentu yang sedang share atau posting gitu ya, dia selfie dengan memperlihatkan Bang Adi Armando, kemudian di kolongnya dengan garis merah dan diposting, beritahukan kepada aksi demo bahwa ada Adi Armando gitu ya, ada apa di balik itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat Bang bahwa kalau dikatakan ini dalam bulan suci gitu ya, bahkan kita lihat kemarin kayak di Bekasi ya, para ulama itu begitu menjaga kekudusan ini sehingga mereka menutup warung-warung ya, yang jualan gitu ya, karena mereka puasa gitu. Nah, kita hargai. Tetapi kenapa di hari suci yang mereka anggap itu hari suci, hari yang penuh dengan hikmat, kenapa bisa terjadi hal ini? Jadi kalau menurut saya sendiri ya, itu terkembali lagi kepada ajaran dan oknum ya yang melakukan hal ini. Karena kalau kita lihat seperti di di Kristen
Ya tentu ya, ajarannya itu sudah jelas bahwa mengasihi gitu. Iya. Ya, kita mengasihi musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Gitu. Jadi kita tidak melakukan yang namanya tindakan-tindakan anarkis. Ya, termasuk kriminal. Kriminalis, ya. Kriminal itu tentu ya, itu sangat jauh dari kekristenan. Kalaupun ada, itu hanya segelintir saja. Itu pun orang yang memang tidak tahu tentang ajaran Kristen. Tentu mereka ini adalah Kristen-Kristen awam yang memang tak paham sama sekali tentang ajaran. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar dari sini gitu ya. Saya secara pribadi gitu ya. Saya senang dengan Islam. Saya senang, saya lihat bahwa Islam ini rahmatan lil alamin ya, untuk itu katanya gitu ya, untuk semua bangsa, untuk semua orang alam semesta gitu ya. Jadi termasuk untuk orang-orang dari non muslim gitu ya. Otomatis dia harus dilindungi, dijaga, toleransinya harus tinggi ya. Justru kalau kita melihat ya terjadi yang namanya itu diskriminalisasi terhadap apa? Terhadap kekristenan ya, orang Kristen ditindas itu. Nah, termasuk di bulan-bulan Ramadan ini kan gitu. Jadi saya melihat bahwa marilah kita berpikir lebih bagus. Kenapa? Karena di Kristen justru kita diajarkan untuk mengasihi gitu ya, bukan untuk mencari musuh, tapi kita mengasihi gitu. Bahkan orang yang menganiaya kita bukan saja sesama kita, Bang Pendi ya. Saat ini saya mengasihi Bang Pendi yang sudah kenal. Bukan hanya itu saja, tetapi termasuk orang yang berbuat jahat dengan saya, termasuk musuh-musuh saya. Saya harus mengasihi mereka. Alkitab catat di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20 dan 21 dikatakan di sana bahwa jika seterumu lapar berilah dia makan. Jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, jadi kalau menurut saya Bang Pendi, apa yang menjadi perkataan selama ini bahwa Islam ini ya rahmatan untuk semua, ya kan, untuk alam semesta. Saya pikir itu hanya bicara doang gitu ya. Jadi itu hanya kata-kata ya. Hanya kata-kata. Realita di lapangan itu jauh daripada rahmatan lil alamin. Maka kita melihat di sini bagaimana Bang Adi Armando diberlakukan ya. Maka sekali lagi bagi Bang Adi Armando, coba dipikir ulang statement yang pernah Bang Adi Armando katakan bahwa ayat perang itu, ayat tentang berkaitan dengan perang, anarkis dan sebagainya, itu di dalam kekristenan pun ada. Ini dipikir ulang Bang Adi Armando. Justru di dalam Alkitab itu, sebagaimana Bang Arif sampaikan tadi, bahwa musuh, orang yang memusuhi kita, itu wajib kita doakan, wajib kita kasihi. Betul. Maka dari itu Bang Arif, saya berpendapat bahwa supaya Indonesia damai, itu harus diperkenalkan Injil. Kenapa harus diperkenalkan Injil? Yang pertama, di dalam Injil itu ada pribadi yang maha baik, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, itu, dan pribadi yang penuh kasih. Betul. Maka setiap orang yang sudah beriman kepada Injil, bila orang itu dulunya suka menghakimi orang, suka memusuhi orang, suka menganiaya orang, maka akan diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam Injil itu ada pribadi yang bisa mengubahkan manusia. Contohnya saya, bagaimana hidup saya sebelum mengenal kekristenan. Hidup yang sangat amburadul. Tetapi begitu saya mengenal kekristenan, saya seperti kata baru saja keluar di bawah tempurung. Sama halnya kalau kita melihat bagaimana tokoh di dalam Alkitab. Paulus, bagaimana dia sebelum mengenal Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia seorang pembunuh. Dia seorang penganiaya, bahkan dia mengajukan kepada pemerintah pada masa itu, supaya diberikan surat tugas untuk menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen dimanapun orang Kristen jumpai. Yang percaya kepada Yesus harus dimanapun orang Kristen berada, yang berjumpa dengan Rasul Paulus bersama teman-temannya, bersama prajuritnya, maka akan dibunuh. Betul. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu face to face di tengah jalannya, ketika Rasul Paulus bertemu di tengah jalan dengan pribadi yang maha baik, maha segala-galanya, seketika dia diubahkan. Betul. Langsung ada pertobatan pada diri Rasul Paulus.
Iya. Bahkan Rasul Paulus sudah sampai di situ, dia berkata, apa yang di belakangku itu kuanggap sampah. Iya. Tidak ada gunanya. Maka dari itu Bang Arif, Indonesia damai, aman, tentram. Perlu kita beritakan Injil. Iya. Sangat perlu. Termasuk kepada Bang Adi Armando. Betul. Harus Bang Adi Armando sesekali lihat Injil. Lihat Injil. Bagaimana di dalam Injil itu diajarkan orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, kita wajib mendoakan dan mengasihi mereka. Iya. Dan yang sangat lucu luar biasanya, Bang, terjadi penganiayaan ini sebagaimana saya katakan tadi. Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan, di mana setan-setan katanya diikat di bulan suci Ramadan. Iya. Pertanyaannya, apakah setan itu diikat pada orang yang melakukan demo pada waktu itu, sehingga setan itu memberontak ketika melihat Bang Adi Armando? Betul. Ini perlu diperhatikan. Makanya Bang, saya selalu berkata bahwa Injil itu perlu diberitakan. Betul. Saya dulu orang menentang Injil, tidak senang dengan orang Kristen. Hina saya melihat orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu kafir. Kristen itu masuk neraka. Kristen menyembah Tuhan yang manusia. Iya. Sangat hina. Seperti hari ini, Bang. Iya. Hari ini adalah hari yang sangat memalukan bagi orang Kristen sebenarnya. Betul. Hari di mana orang Kristen dipermalukan. Hari di mana orang Kristen diolok-olok, dihina, dicaci maki. Kenapa? Kita merayakan Pesak. Paskah gitu. Kita merayakan Paskah. Di mana Paskah itu adalah hari kematian Yesua HaMasiah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bang Arif, siapapun pribadi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus akan diubahkan. Hidupnya akan berubah total. 100%. Iya, bukan saja berpindah agama, pindah keyakinan, hidup, kelakuan, budi pekerti diperbaharui, itu kata firman Tuhan. Iya. Betul. Jadi Bang Pendi begini. Jadi saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Pendi itu perlu gitu. Harus dikabarkan tentang pribadi yang lemah lembut, pribadi yang penuh kasih sayang, pribadi yang rendah hati gitu ya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan itu bisa menjadi orang yang rendah hati gitu. Makanya Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan gitu. Sebabku yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Jadi itu artinya bahwa ketika kita ikut Yesus, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa gitu ya. Yang tadinya mungkin kita kejam, kita menjadi seorang yang bengis gitu ya, membenci sesama, membenci orang yang punya agama lain selain agama kita. Kita bisa diubahkan ketika kita sudah percaya dan mengenal pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan begini dalam Matius 5 ayat 43 dan 44 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini kata Yesus ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bahkan dilanjutkan ya di ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ketika saya mendengar bacaan firman Tuhan yang Abang baca, saya saya coba flashback ke belakang. Ketika saya masih berada di dalam agama Islam, saya hanya menghormati orang yang seiman dengan saya. Oh ya? Iya. Saya hanya memberikan salam kepada orang yang seiman dengan saya. Bahkan ustadz saya melarang saya menjawab salam apabila ada orang Kristen yang memberikan salam. Iya, mungkin bilang salam. Nggak boleh. Haram ya Bang ya? Haram. Waduh. Tetapi walaupun ada sebagian ustadz memperbolehkan ya, tetapi sangat bertentangan. Berbeda sekali dengan apa yang sudah Bang Arif bacakan. Inilah sebenarnya firman Tuhan. Bukan berasal dari dunia ini. Lanjut Bang. Ya, jadi
apa yang diajarkan di sini bahwa kita harus bisa mengasihi gitu. Kalau sebelumnya di hukum Taurat ya itu ada hukum-hukumnya, darah ganti darah, kencur ganti kencur gitu ya, makian ganti makian gitu ya. Jadi memang harus dibalas gitu loh. Betul. Jadi setiap ini ya kita harus balas dengan. Tapi ketika Yesus datang dia merubahnya gitu ya. Kalau kamu sudah pernah dengar bahwa kasihlah sama manusia tapi bencilah musuhmu ya. Tapi dia katakan bahwa aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Jadi ini yang luar biasa sekali. Di agama manapun, di ajaran manapun saya rasa bahwa ini tidak ada perkataan semacam ini gitu ya. Hanya pribadi yang mengasihi, pribadi yang penuh dengan kerendahan hati yang mampu melakukan hal ini. Dan inilah keistimewaan daripada orang-orang Kristen. Perhatikan Bang Pendi ya. Iya. Gereja dibakar. Iya. Ya kan? Orang Kristen dianiaya di mana-mana. Iya. Ya kan? Gereja ditutup gitu. Iya. Gereja dibubarkan saat ibadah. Iya. Orang beribadah ini harus ditanyakan izin gitu ya. Iya. Dan pokoknya dibuat macam-macam, dipersulit. Iya. Adakah orang Kristen yang demo-demo? Betul. Adakah orang Kristen yang harus marah-marah bawa parang ya dan teriak-teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pergi berperang gitu dalam nama Yesus? Tidak ada gitu ya. Orang Kristen lakukan adalah mengampuni, mengasihi musuh, mengasihi orang yang bersalah. Karena Yesus Kristus saja mengajarkan Bang, ketika di kayu salib tadi kita udah belajar Bang ya, di ibadah Jumat Agung. Ketika Yesus di atas kayu salib, satu perkataannya begini, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan inilah yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Kalau ada orang lain non Kristen yang mencaci maki, yang menghina, maka kami sebagai orang Kristen ya, kita Bang ya, karena Abang sudah jadi Kristen, ya, yang kita lakukan adalah kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita memberikan pengampunan gitu. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Alkitab catat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang dilakukan dalam ajaran Kristen. Jadi seperti kita kembali kepada topik bahwa pengeroyokan daripada Bang Ade Armando itu sangat disayangkan sekali. Ya, jadi kalau kita selama ini dikatakan bahwa rahmatan lin alamin, tapi ternyata itu hanya slogan. Ya, betul Bang. Jadi tidak diterapkan. Pada kenyataannya justru sebaliknya yang terjadi gitu ya. Kalau saya tidak melihat rahmatan lil alamin ya, karena ini bulan puasa. Bulan di mana kita disuruh menahan diri. Betul. Menahan diri bukan saja dari haus, lapar, bukan, tapi dari hawa nafsu, termasuk dari amarah. Wajib itu. Iya, betul. Ini kan bulan puasa. Nah, jadi ini pun yang saya herankan juga. Kalau katanya rahmatan lil alamin, kenapa mereka justru terganggu ketika ada orang Kristen yang buka warung gitu? Kenapa harus tutup gitu? Nah, seharusnya mereka tidak harus terganggu di situ, Bang. Nah, di sini saya lihat bahwa justru di bulan Ramadan itu tidak yang namanya itu toleransi gitu. Betul. Ya, artinya dia yang puasa, orang lain yang tersiksa. Betul. Gitu ya. Kalau mata pencarian saya di situ, Bang, otomatis kan saya rugi berapa itu dalam bulan Ramadan ini kan, bulan puasa ini saya rugi total gitu. Nah, jadi kalau Abang tanya bagaimana tentang pandangan Bang Arif tentang apa namanya ini di bulan Ramadan ini, tentang juga pengeroyokan Bang Ade Armando, saya bilang jawaban saya adalah saya tidak mendapatkan sesuatu hal yang toleransi di situ. Yang rahmatan lil alamin. Iya, saya tidak mendapatkan kebaikan itu, saya tidak dapatkan di situ, Bang. Makanya saya ulang, Bang. Saya ulang dan saya ulang. Injil itu perlu diberitakan. Betul. Sangat perlu diberitakan. Mau apapun dia, baik dia mau agama apapun lah, termasuk agama Kristen. Banyak juga Kristen yang kita jumpai di lapangan itu Kristen KTP. Betul. Kristen tahunan. Kristen karena lingkungan. Kristen karena ikut-ikutan. Kristen karena orang tua. Kristen lahir dalam keadaan Kristen, tapi bukan Kristen karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Betul. Nah, maka dari itu Bang Arif, kita sangat perlu untuk memberitakan Injil. Terima kasih. Kiranya Bapak Ibu dikasih Tuhan, para subscriber channel Injil Habaget dan TV Laskar Kristus, video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya yang dinamakan dengan rahmatan lil alamin, bulan penuh
barokoh, bulan penuh hikmat, bulan penuh kedamaian, bulan penuh pengampunan. Saudara sudah melihat sendiri bagaimana mereka sendiri memperlakukan Bang Adi Armando. Di mana letak rahmatan lil alamin dan di mana letak bulan penuh pengampunan. Dari saya mungkin segitu Bang. Mungkin dari Abang ada yang ingin tambahkan, silakan Bang. Ya, jadi teman-teman, statement terakhir dari saya, mari ya tetap kabarkan Injil, mari kita tetap mengasihi gitu ya. Orang caci maki kita, orang akan membunuh kita sekalipun ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 1 dan 2. Kalau ada orang yang membunuh kita pun itu kita harus bisa memaafkan gitu. Kita harus bisa mengampuni. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi mari kita tetap kabarkan kabar baik, karena hanya di dalam pribadi Yesus Kristus orang bisa diubahkan. Betul. Jadi tapi gini Bang, apabila ada orang yang menghina iman kekristenan, ini jangan lupa juga kita wajib mengkonter. iya, wajib. Kita menggunakan hak jawab, Bang. Hak jawab. Jadi Kristuber ini ada, ya, orang-orang Kristen ya seperti kita ya, termasuk di TV Laskar Kristus dan Injil Habaget itu ada. Memang untuk mau menjawab gitu ya, menjawab. Bukan balas cacian. Bukan balas cacian, tapi kita menjawab apa yang menjadi cacian, tuduhan terhadap kekristenan. Itu saja kita bisa lakukan. Jadi mungkin itu saja dari kami teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar dulu. Salam Aki, jangan lupa. Oh begitu. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Oke, salam. Salam.